komunal, masif, klasikal, itu kegiatan kebanyakan berbasis PAI. Dan ini sudah menjadi best practice pendidikan Indonesia di mata internasional. Apa itu? Yang pertama, pendidikan karakter. Banyak di sekolah melakukan kegiatan pembiasaan. Mulai dari tadarusan, mulai dari sholat duha, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai bukti bahwa Kemendikbud melakukan memiliki keberhasilan dalam menjalankan pendidikan agama. Peranan siapa itu kalau bukan pendidikan agama? Akhirnya pada saat itu Direktur KSPS yang sekarang, yaitu Pak Dr. Kasiman, menyampaikan ini baru pertemuan pertama pasca dimulai pertemuan sesama para dirjen. Insya Allah ke depan ada pertemuan berikut lagi, dan ketika ada regulasi kita akan mencoba menyampaikan aspirasi dari Kementerian Agama terkait dengan posisi peran pendidikan agama, posisi dari pengawas pendidikan agama Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu. Bahkan pada saat kami rakernas, kita menghadirkan Dirjen Pendis, Pak Profesor Ali Ramdhani. Beliau menyampaikan secara khusus. Apa kata beliau? Kami tahu setelah kami berbicara dengan Profesor Nunuk selaku Dirjen ITK, bahwa sepertinya tanda petik mereka itu kekeh akan mengeluarkan yang namanya satuan pendidikan, sehingga posisi kita problem. Kalau madrasah tidak. Karena itu di dalam forum Rakernas beliau mengamanatkan, silakan Pokjawas menganalisis kebutuhan pengawas PAI di sekolah umum untuk bisa kita jadikan sebagai bahan dasar bukti secara akademik urgensi pendidikan agama di sekolah seperti ini. Apabila ternyata perjuangan, beliau menyatakan seperti itu, tidak berhasil, mau tidak mau akan dikembalikan kita kepada pengawas asal. Berarti PMA 2 2012 tanpa kita buka-buka lagi, dengan sendirinya dia dibuka oleh orang banyak di pusat. Paham Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain, Ibu Kasubdit dan Pokjawas sudah berusaha untuk mendudukkan problem pengawas PAI di Indonesia, dan sampai sekarang sudah terlihat oleh Kemendikbud betapa di lapangan itu tidak bisa semudah yang dibayangkan oleh mereka, bahwa kita bisa ikut bersama-sama dengan pengawas paket. Saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Sewaktu munculnya Perdirjen 4831, Direktorat PAI diam-diam melakukan semacam sosialisasi secara faktual di beberapa daerah. Seperti di Aceh, saya dengar sendiri. Pihak Dinas Pendidikan Aceh berterima kasih apabila pengawas PAI mau melakukan seperti yang dilakukan oleh pengawas paket, yaitu melakukan pendampingan. Kenapa? Karena kontribusi PAI sangat dibutuhkan. Satu, di Aceh. Begitu kegiatan di Jawa Timur, Ibu Kasubdit sengaja pagi sampai siangnya dengan tim berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Yang terjadi apa? Ternyata Dinas Pendidikan didampingi juga itu dengan Pokjawas PAI Provinsi. Mereka beranggapan pengawas PAI turun seperti layaknya pengawas paket dalam konteks 4831, yaitu melakukan pendampingan, dianggap offside. Ini Kemendikbud sudah tahu Bapak Ibu. Posisi kita di lapangan itu tidak bisa semudah yang dibayangkan oleh mereka. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pusaran peran posisi pengawas pendidikan agama Islam, yang pertama saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami terus berjuang untuk memposisikan bahwa pendidikan agama sangat penting untuk mendapatkan pendampingan dari penjamin mutu. Dalam hal ini adalah pengawas pendidikan agama Islam. Nah, kita masih menunggu regulasi yang akan terbitkan.
Mudah-mudahan pihak Kemendikbud bisa memberikan jawaban yang sangat berani, ya, karena jawaban itu juga sedang ditunggu oleh Dirjen Pendis. Kalau memang mereka ternyata tidak mau mengakui kita, padahal segala rujukannya sudah kuat, mulai dari PP 55 dan seterusnya, maka mau tidak mau kita nanti akan berada bersama-sama dengan pengawas madrasah. Meskipun kita semua sudah berjuang di provinsi dan di kabupaten kota, ternyata saya sudah menyampaikan di dalam tulisan bukti teman-teman di bawah untuk bisa mendapatkan manajerial, ternyata kesimpulannya cuma satu saya sampaikan, yaitu arogansi. Arogansi dari pengawas madrasah dan pejabat struktural di lapangan. Kenapa? Karena memang betul mereka sudah tahu. Dan ini harus kita suarakan. Padahal dulunya sebelum lahirnya PMA 2012, mungkin boleh jadi pengawas yang senior di sini akur-akur itu. Betul ya? Akur luar biasa, sekarang luar biasa Bapak Ibu. Padahal mereka semuanya satu kantor, satu ruangan. Itu kita alami dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di sini, saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu sekalian untuk terus menjaga silaturahim dan mengoptimalkan fungsi pengawas PAI melalui forum musyawarah wilayah. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai keagamaan di sekolah umum. Adapun nasib kita insya Allah sudah ada yang perjuangkan. Kita butuh bersama-sama, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat begitu regulasi keluar dari Kemendikbud. Kenapa? Karena mereka punya PR. Kemendikbud punya PR Bapak Ibu sekalian. Apa PR-nya? Pan RB 21 2010 itu belum ada gantinya. Yang ada itu sekarang per dirjen, sifatnya transisi sampai 2024. Nah, maka dugaan saya dalam waktu dekat akan keluar, nanti kita bisa lihat hasilnya dan di sana kita akan bersikap lagi. Mudah-mudahan menguntungkan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, karena waktu, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Apakah dilanjutkan oleh Ibu Kasubdit yang nanti beliau akan menyampaikan lebih lugas lagi, atau memang sepenuhnya saya serahkan lagi ke moderator. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan posisi tawar seperti itu, kita juga sudah berdiskusi dengan Kemendikbud. Pak Kasiman sudah memahami. Kalau Pak Kasiman waktu kita itu menantang Bapak Ibu dari Kementerian Agama, kami undang semuanya paket dari pengawas agama Islam sampai pengawas yang agama lain yang ada di Kementerian Agama, paket di sana diundang. Mereka ingin menyampaikan bahwa kami melakukan transformasi Merdeka Belajar sudah sampai tahap episode yang ke-26. Pertanyaannya sangat mungkin sebetulnya itu buat madrasah, karena pada saat itu madrasah ada juga. Kami melihat madrasah itu sepertinya kayak setengah-setengah mau mengikuti kurikulum Merdeka. Kenapa setengah-setengahnya? Yang pertama, itu kan sudah dipakai di dalam Kemendikbud itu ada 3 model Merdeka Belajar itu, berbagi, mandiri, dan seterusnya gitu ya. Sementara di Kementerian Agama, khususnya di madrasah, itu setengah-setengah pilotingnya. Pertanyaannya mau ikut Kemendikbud atau mau bikin sendiri? Waktu itu ditantang seperti itu. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama, kita lihat untuk bisa menciptakan guru Merdeka Belajar, fasilitator pembelajar, itu luar biasa berdarah-darahnya kata orang Kemendikbud. Sekarang madrasah mau diikuti atau mau bikin sendiri? Kalau mau bikin sendiri, menurut saya ribet, ongkosnya berat, mahal, dan berdarah-darah. Mending pakai yang ada di Kemendikbud.
agama yang kedua kan. Ya, jadi sementara Kementerian Agama ditantang oleh Kemendikbud untuk mengikuti program Merdeka Belajar yang sudah luar biasa berjalan dengan maksimal di Kemendikbud. Pada saat itu kita menyampaikan, karena yang hadir PAI, saya menyampaikan terkait dengan problem-problem PAI seperti di lapangan. Bahkan ketika posisi pengawas yang tidak dibayarkan sertifikasinya karena mereka lulus dari guru penggerak, maka Kemendikbud menawarkan lagi ke Kementerian Agama, kalau memang regulasinya di PMA itu sudah sertifikat, karena kami sudah tidak lagi menggunakan sertifikat dengan Merdeka Belajar, tolong regulasinya diperbaiki. Hasil, karena kita sebagai user mau tidak mau PMA 2 2012 kita harus revisi. Nah, dampaknya teman-teman yang mau memilih menjadi pengawas PAI, dampaknya di lapangan bermacam-macam. Ada yang nggak dibayar sertifikasinya. Ini nggak bisa kita salahkan pihak Kementerian Agama di provinsi. Kenapa? Karena payung hukum PMA 2 masih dipakai oleh mereka. Tetapi ini ada ruang untuk Direktorat PAI dan Direktorat KSPS berdiskusi menyelamatkan guru-guru Merdeka Belajar. Kenapa? Karena Kementerian Agama menganggap bahwa ini bagian dari aset kita juga. Jadi ini masih membantu Bapak Ibu nasib Merdeka Belajar itu. Dengan kata lain, kita mau manut tetapi harus banyak perubahan dari internal kita. Terus yang kedua, terkait perjalanan Ibu, memang kelemahannya kalau kita bikin sendiri, banyak benar ketinggalan. Mereka udah 26 episode. Dalam konteks PAI sudah dipahami bahwa kita lebih baik buka aja itu aplikasi yang Kementerian Agama supaya teman-teman bisa aktif di teknik. Nah, ini lagi didorong juga Bapak Ibu. Jadi teman-teman di Birokrasi itu harus kita kasih tahu problemnya itu banyak sekali teknis di lapangan. Uji kok harus ikutin aturan main di Kemendikbud. Apa aturan mainnya? Harus masuk ke administrasi sertifikat. Kita pakai data. Kalau di kita kan harus formasi dulu. Formasi kemudian baru diusulkan. Kalau di mereka sudah ada di aplikasinya. Kenapa? Karena yang mau melakukan uji form itu memang wajib mengikuti alurnya di platform Merdeka Belajar di situ kami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, problem-problem semacam ini sebetulnya sudah ditangkap karena kita telah diskusi dengan mereka. Tinggal kata kuncinya adalah apabila regulasinya menguntungkan kepada pihak kita, yaitu kita digunakan sebagai satuan pengawasan komputer, maka dengan sendirinya teknis-teknis di lapangan akan terbuka. Misalnya SIM teknik kita mesti dapat. Kenapa? Karena untuk melakukan uji form lewat situ. SIM PKB kita PKB di situ. Kemudian juga terkait dengan Merdeka Belajar untuk mendapatkan sertifikasi harus dari aplikasi juga. Jadi teknis-teknis di lapangan itu sudah diketahui oleh mereka. Tinggal kata kuncinya mereka memberi ruang untuk kita dulu di dalam regulasi. Kalau tidak, maka mau tidak mau, seperti yang saya sampaikan, ada kemungkinan kita dikembangkan menjadi pengawas PEDIS, di mana kita bisa mendapatkan dua. Yang pertama, kita wajib diimigrasikan ke madrasah. Yang kedua, secara tidak langsung PAI tidak kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena kan PAI belum ketahuan posisinya. Nah, dia terakhir berbicara dari Bapak. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Karena pendidikan agama Islam itu bersifat absolut. Di dalam istilah Kemendagri itu ada yang pengukuran yang absolut. Yang pengukuran itu adalah kementerian yang bisa diotonomikan. 7 lembaga yang tidak bisa diotonomikan adalah Kementerian Agama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama harus terpusat di Kementerian Agama. Maka maksud pertanyaan Bapak bahwa PAI itu bersifat absolut, rujukannya kuat. Pertama, istilah absolutisme dan pengukuran di dalam otonomi daerah, regulasi otonomi daerah. Yang kedua PP 55 tahun 2007. Yang ketiga yang Bapak maksud adalah SKB 3 Menteri. Kalau orang Kementerian paham ini, insya Allah saya yakin dia juga akan mengetahui posisi dia sebagai pembina. Dia mesti turun ke bawah, memberikan sosialisasi kepada kementerian. Kenapa? Karena dia diberikan
ini loh regulasi kami. Kalau tidak ya bareng-bareng. Kalau begitu kami di lapangan, kami punya problem sendiri pagi terus seperti ini, duduk bareng. Nah, karena itu harus selalu kita suarakan. Insya Allah kami di Pemjawas melihat secara detail persoalan-persoalan yang di lapangan, paling tidak kita suarakan lewat media. Kita suarakan lewat forum diskusi pertemuan dengan direktorat supaya lebih terbuka. Hanya dengan seperti itu dahulu Pak. Kalau tidak hilang sama sekali. Oke, kira itu. Saya pikir kita memang harus mendorong karena saat ini Kemendikbud sedang menganak-emaskan program yang namanya Merdeka Belajar. Program guru penggerak sedang jadi anak emas itu. Kenapa anak emas? Mereka yang sudah lulus dari guru penggerak bisa diberikan dua pilihan. Sementara kita yang dulu mengenalnya guru profesional itu adalah guru yang lulus PLPG itu udah gak dibaca lagi oleh mereka. Sekarang ini cuma sayangnya khusus di daerah yang saya dapat di Jakarta, mereka yang lulus guru penggerak dan dapat tim sebagai yang notabene dia guru PAI, dia masih honor. Sayang itu. Sayang beribu sayang berapa? Peluang untuk dapat kerja susah. Makanya begitu pengangkatan pejabat banyak di Jakarta yang guru agama, saya kasih masukan. Bapak Ibu jangan tidak mengikuti program guru penggerak. Dan sekarang itu katanya sudah ditutup yang yang tahun 11 ini. Dan itu mungkin karena saya belum tahu tahun depan ada politik atau apa. Yang jelas, alhamdulillah teman-teman sudah banyak berpartisipasi.